Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laudratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram wa ila ruhi jami'il mu'allifat al-kitab alladhi ta'allamna wa 'allamna mu'allifatihim nas'aluka bi barakatihim أن ألهمنا ونفهمنا وننفعنا بعلومهم الشيء لا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala muallif kitab Daqaiqul Akhbar Ya'murullahu malakaini binasbi sirati ala matni jahannam araqa minasya'rati wa ahada minasyayf ala hafataihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kitab Daqaiqul Akhbar, kitab yang menceritakan perjalanan kita di alam akhirat, yang mana nanti di akhirat itu tiada tempat selain surga dan neraka. Namun untuk menuju ke sana itu membutuhkan perjalanan yang amat sangat panjang. Mulai dari keluarnya ruh disebut dengan sakaratul maut, terus ada kematian, ada alam kubur atau alam barzah, ada pertanyaan munkar wa nakir, ada nikmat atau siksa kubur, ada ba'ats, ada mahsyar, ada timbangan amal, ada hisaban, ada jembatan Shiratal Mustaqim atau surga dan neraka. Itulah perjalanan manusia yang mesti kita imani, karena sebagian iman terhadap hari kiamat merupakan salah satu wajib yang kita imani. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, inilah kita akan melanjutkan perjalanan manusia di alam akhirat. Setelah kemarin seluruh manusia itu dihisab, ditanya oleh Allah furoda, dengan satu persatu, dengan umurnya, dengan masa mudanya, dengan hartanya, dan dengan ilmunya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menimbang amal kebagusan dan amal kejelekan seseorang, yang mana jikalau amalnya berat, timbangan amal kebagusannya berat, berarti dia menjadi ahli surga. Ketika amal timbangannya itu beratnya keburukan, berarti dia menjadi ahli neraka. Nah, itu timbangan amal yang amat sangat lama di sini, sehingga manusia pada saat itu banyak sekali yang merasa kebingungan dan merasa kesedihan. Tentunya dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat dalam surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Di situ ada bagaimana timbangan amal kebagusan dan amal kejelekan. Nah, namun ada satu pertanyaan hadirin. Jikalau nanti ada amal seseorang itu bagus dan jeleknya itu sama, artinya 50-50. Amal kebagusannya 50%, amal jeleknya 50%. Berarti ini kan seimbang antara kebagusan dan kejelekan.
ke surga dia gak nyampe karena amal kebagusannya gak nyampe, ke neraka pun dia tidak masuk karena amal kejelekannya gak nyampe ke situ. Artinya 50-50, seimbang. Nah lalu ini kemana ini larinya? Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 64. Di situ ketika seorang hamba timbangan amalnya sama timbangan kejelekannya itu sama, seimbang, maka ini dimasukkan ke dalam golongan ashabul a'raf. Itu diabadikan dalam surat Al-A'raf. Jadi Al-A'raf itu adalah tempat yang paling tinggi, Pak. Nah adanya Al-A'raf ini antara surga dan neraka. Dalam satu riwayat dikatakan A'raf ini laksana seperti benteng, yang mana orang-orangnya di sini adalah orang-orang yang amal kebagusannya dan amal kejelekannya sama. Jadi ke surga nggak nyampe, ke neraka pun nggak nyampe. Itu disebut ashabul a'raf. Jadi nanti di akhirat itu Pak ada 3, surga, neraka, ashabul a'raf. Cuman yang di sini ashabul a'raf atau a'raf itu hanya sebagai tempat untuk transit. Ini untuk menentukan nasib, apakah ke neraka atau ke surga. Karena tadi amal kebagusan dan kejelekannya itu adalah sama, maka ditaruhlah di ashabul a'raf sementara. Nah, dan di ashabul a'raf ini orang-orang yang sama timbangan amalnya itu, orang ini bisa melihat ke ahli surga, bisa melihat ke ahli neraka, Pak. Jadi dia ke surga bisa melihat, ke neraka pun dia bisa melihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kenikmatan surga kepada penghuni ashabul a'raf, maka mereka dalam Al-A'raf dikatakan mereka mengucapkan salam, cuman mereka belum jatahnya masuk ke surga karena timbangannya gak nyampe timbangan amalnya. Mereka itu merasa bahagia, merasa senang. Bahkan jikalau nanti ada sebagian orang yang di ashabul a'raf bersama dengan ahli surga tahu bahwa oh si Anu teman saya, oh si Anu sahabat saya, woi sini masuk cepet, ini kita sudah mendapatkan kenikmatan di surga. Mereka hanya terdiam karena mereka belum ada jatah masuk surga. Oh mereka kelihatan bahagia, kelihatan senang walaupun hanya sekadar melihat. Tapi sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan hadirin kepada ahli neraka, maka ini ashabul a'raf mengatakan, ya Rabbana, ya wahai Tuhan kita semua, jauhkanlah aku bersama orang-orang yang dolim. Mereka menangis ketakutan yang amat sangat luar biasa karena di situ Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada ahli neraka. Oh di sini ketakutan yang amat sangat luar biasa. Nah ini panjang, nanti ashabul a'raf setelah jembatan Shiratal Mustaqim. Ini penjelasannya. Ini mah hanya sebagian. Nah, di ashabul a'raf ini banyak sekali orang yang mengharapkan masuk surga karena takut melihat ahli neraka. Dan sama ashabul a'raf pun oleh Allah diperlihatkan kepada ahli neraka orang-orang yang dia kenal. Walaupun ada di dasar neraka jahanam, Pak. Oh si Anu. Oh si Anu. Maka nanti ashabul a'raf secara hakikat dia akan menghina, akan menjelek-jelekan ahli neraka. Kamu tetangga saya dulu, kamu dulu pernah menghina saya, kamu pernah dulu mendolim kepada, sekarang rasakan. Kau dulu di dunia sombong terhadap harta, sombong terhadap jabatan, sombong terhadap ilmu, sekarang rasakanlah, inilah hari pembalasan. Ashabul a'raf, Pak, berani-beraninya seperti itu. Allahu Akbar. Nah ini ashabul a'raf. Jadi ashabul a'raf ini adalah orang-orang yang timbangan amalnya dengan amal timbangan bagus dan jeleknya itu sama, itu ditaruh di ashabul a'raf. Nah ashabul a'raf ini sebagian dari beberapa ulama tafsir mengatakan diantaranya, Pak, yang menjadi penghuni ashabul a'raf diantaranya, satu, orang itu keluar rumah jihad fisabilillah, perang, mungkin sekarang ke Palestina, tapi dia tidak mendapatkan ridho dari orang tua, artinya dia tidak minta izin, kabur. Ada anak misalkan dia rajin sholat, rajin ngaji,
terus dia kabur tanpa minta izin kepada orang tua, misalkan ke Palestina. Di Palestina dia ikut terbunuh, berarti kan menjadi mati syahid. Nah, karena mati syahid timbangan amalnya bagus, tapi di satu sisi si anak ini tidak mendapatkan restu dari orang tua, berarti sama. Ini karena dia punya dosa kepada ibu bapak, akhirnya sama timbangan amalnya. Itu versi yang pertama. Ada lagi yang versi kedua, yang termasuk golongan ashabul a'raf itu adalah seseorang yang ibadah kepada Allah semasa hidupnya, orang tuanya tidak memaafkan kesalahan si anak. Adalah bahasa bahwa ridho Allah ada dalam ridho orang tua. Nah, di satu sisi si anak ini rajin sholat, rajin sodakoh, rajin baca Quran, rajin baca sholawat, dan terus sehingga amalnya menggunung, amal kebagusannya. Tapi di satu sisi orang tuanya tidak ridho. Nah, ini karena orang tuanya tidak ridho, otomatis ridho Allah tidak akan ia dapatkan, tapi amalnya bagus, amal kebagusannya. Nah ketika ditimbang berarti nanti 50-50 ini termasuk ke dalam golongan ashabul a'raf. Tuh. Ada lagi versi ketiga, yaitu ketika manusia maksiat terus jalan, sholat terus jalan, ngaji terus, maksiat terus, jadi sama-sama Pak, sama-sama maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Ada satu dosa yang tidak ia tobatin, tapi amalnya sama. Nah ini pun termasuk ke dalam golongan ashabul a'raf. Nah lalu endingnya bagaimana ini ashabul a'raf? Endingnya tetap dalam Al-Quran dikatakan bahwa ashabul a'raf nanti ujung-ujungnya bakal masuk surga, cuman terakhir endingnya tetap masuk surga dengan rahmat dan fadl Allah. Itu ashabul a'raf. Nantilah lebih jelasnya di depan ini. Baik hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, ini kita akan melanjutkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menimbang seluruh amal manusia, ada yang bagus dan ada yang jelek. Bagus surga, jelek neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala faida tamal wazna ibadi ya'murullahu malakaini. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada dua malaikat binasbi syirati alamat di jahannam. Malaikat disuruh oleh Allah untuk memasangkan jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim alamat di jahannam, yang mana jembatan ini Allah bikin di atas neraka jahannam. Sifatnya ar-raqa minasya'rati, jembatan ini lebih tipis daripada rambut satu helai. Wahada minasyayf, dan lebih tajam daripada pedang. Bayangkan hadirin, jembatan Shiratal Mustaqim kecilnya lebih tipis daripada sehelai rambut, tajamnya ini jembatan lebih tajam daripada 1000 pedang. Allahu Akbar. Kebayang kita akan melewati itu. Nggak ada orang yang tidak bisa melewati, semuanya wajib melewati itu, nggak ada yang kelewat. Allahu Akbar. Dan yang lebih miris lagi, ala hafataini kalalibu mu'allaqatun tahudu min ummirat bi ahdi tulhu masyiratun. Yang lebih miris lagi, Allah simpan, Allah pasang di atas jembatan Shiratal Mustaqim itu yang tadi tipisnya lebih tipis daripada rambut satu helai, lebih tajam daripada pedang. Allah membikin satu hewan, yang mana hewan ini disebutkan adalah hewan kalalib, anjing. Mu'allaqatun, yang mana anjing ini mu'allaqatun Allah gantungkan kepada ahli-ahli yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ta'khudu min umirat bi ahdihi, yang mana anjing ini bakal memakan, bakal menggiring manusia untuk menuju surga atau neraka. Itu kita bayangkan aja Pak, ketika kita di jembatan, mau gak mau kita harus lewat, mau gak mau kita nggak ada, karena nggak ada lagi jalan. Nah, supaya orang mau menuju jembatan itu, Allah kasih satu anjing dari neraka.
untuk menggonggong. Kalau nggak mau bakal dimakan. Nah ini yang lebih ngeri. Wakilah dalam sebagian riwayat ketika di atas jembatan Shiratal Mustaqim Allah bikin satu semacam gendir atau pohon, yang pohon ini menjulang ke atas jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana di sini kayak kalau kita itu mau Agustusan Pak, Agustusan lihat ketika kita naik di kolam kan, di kolam terus kita mau ngambil hadiah itu kan banyak sekali ada remparan-remparan yang luar biasa. Nah ya Allah ya Rabbi Karim, bayangkan di sini kita harus melewati jembatan yang kecil, yang tajam, terus di situ kita bakal diberikan beberapa pukulan yang terbuat dari timah api neraka. Ya Allah, dan duri di situ. Allahu Akbar, bayangkan. Kita segede gini, jembatan Shiratal Mustaqim hanya setipis rambut. Ketika kita melangkah sakitnya luar biasa Pak, karena lebih tajam daripada pedang. Allahu Akbar, gelap karena di atas neraka jahanam. Neraka jahanam Allah pasangkan 1000 tahun yang lalu, begitu menggelebunya, panasnya luar biasa dan gelapnya luar biasa. Gelapnya ini melebihi gelapnya malam. Gelap Pak, kita disuruh untuk melewati jembatan itu. Allahu Akbar. Tuluhu masyiratu salasati alafin, panjangnya ini jembatan Shiratal Mustaqim panjangnya masyiratu salasati alafin, yaitu perjalanan 3000 tahun. 3000 tahun Pak panjangnya. Allahu Akbar. Kalau jembatan Shiratal Mustaqim kalau dilewatin oleh umur dunia itu panjangnya sampai ujungnya itu perjalanan 3000 tahun. Allahu Akbar. 3000 tahun urusan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana dari 3000 tahun ini alpun minha su'udun, 1000 tahun nanjak. Jadi pertama kali kita menuju jembatan Shiratal Mustaqim kita akan menanjak selama 1000 tahun, berarti bentuknya nanjak dulu. Wa alfun minna istawaun, dan 1000 tahun istiwaun itu datar, berarti nanjak datar 2000 tahun. Wa alfu minha habutun, dan 1000 tahun lagi habutun itu turun. Itu bentuk jembatan Shiratal Mustaqim, nanjak datar turun surga. 3000 tahun, 1000 tahun nanjak, 1000 tahun lurus, 1000 tahun turun. Nah, wa jaa anna Jibril alaihissalam fi awwalihi, malaikat Jibril yang bakal mengawal orang-orang yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Malaikat Jibril di situ sudah duduk, sudah berdiam diri di jembatan Shiratal Mustaqim. Lah seperti itu hadirin. Allahu Akbar. Ini nggak ada orang yang akan kelewat, termasuk orang-orang kafir, orang-orang munafik, semuanya akan digiring untuk menuju jembatan Shiratal Mustaqim. Nasib mah tergantung ntar surga atau neraka atau ashabul a'raf. Karena di situ saking takutnya manusia Pak, pada saat itu banyak orang, ya Allah, daripada saya takut melewati jembatan Shiratal Mustaqim mendingan saya langsung nyebur ke neraka jahanam. Ada yang seperti itu. Karena sudah tidak kelihatan. Jembatan Shiratal Mustaqim kecilnya lebih kecil daripada rambut, tajamnya daripada pedang, nggak kelihatan Pak. Kita disuruh nyebrang satu persatu. Allahu Akbar. Nah, wa nurun kullu insanin maksudun la yamshi fi ghairuhu, setiap manusia itu bakal digiring menuju jembatan Shiratal Mustaqim. Wa awwalu man yuzawiju 'ala sirat, dan manusia pertama yang yuzawiju 'ala sirat, yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu. Yang akan pertama kali melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad dan kita pertama, awalan. Oh, justru yang awal yang lebih ngeri, ya kan? Selamat atau enggak? Ya Allah, Rabbi Karim.
Hindari mulai Kanjeng Nabi Adam sampai Nabi kita di akhir zaman itu yang pertama kali dispesialkan adalah kita. Yang pertama ini. Wa ummatuhu summa Isa wa ummatuhu summa Musa wa ummatuhu summa yud'akula nabiyin. Setelah beres umat Kanjeng Nabi Muhammad semuanya melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ada yang ke neraka, ada yang ke surga, ada yang ke Ashabul A'raf. Setelah itu summa Isa wa ummatuhu, Kanjeng Nabi Isa dan umatnya. Beres Kanjeng Nabi Isa, summa Musa wa ummatuhu, terus Kanjeng Nabi Musa dan umatnya. Summa yud'a kullun nabiyyin. Nah, teruslah manusia ini dipanggil bersama para nabinya. Hatta yakuna akhiruhum Nuhan, yang terakhir adalah umat Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Itu yang nanti yang akan terakhir melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu adalah umat Kanjeng Nabi Nuh, itu terakhir. Nah, ini hadirin. Dalam pertingkahan manusia umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hal melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ini nanti yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini adalah orang-orang yang tergantung bagaimana amal kebagusannya ketika di dunia walaupun sudah ditimbang. Itu kan secara logika kan kita bisa menerka. Tadi kan sebelum sirat itu ada yang namanya timbangan amal. Bagus surga, berarti kan udah ketahuan si anu ahli surga, si anu ahli neraka. Ini pun dari segi timbangan amal pun sudah ketahuan. Tapi di sini Allah membuktikan sebagai sang maha pengadil. Ketika dia ahli surga atau ahli neraka tetap harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Karena kalau kita pikir pakai logika kan, ngapain sih Allah membuat jembatan Shiratal Mustaqim padahal kan timbangan amal sudah, ya kan udah ketahuan ini surga ini neraka. Ini supaya merasakan bagaimana mempercayai ketika di sini nih bahwa ada jembatan Shiratal Mustaqim, manusia mesti percaya. Kalau nggak percaya berarti kufur, keimanannya masih dipertanyakan. Nah, dalam hal ini hadirin, pertingkah manusia saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Satu, kalburokil khotib, ada manusia yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu laksana seperti kilat yang menyambar, cepat cius surga. Satu tuh. Wa minhum, ada sebagian umat Kanjeng Nabi mayujawiju karrih, manusia yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu karrih seperti angin. Ada seperti itu rombongan itu. Wa minhum asra'u minal khail, ada rombongan umat Kanjeng Nabi Muhammad yang melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu selaksana seperti orang yang naik kuda, kecepatan kuda. Wa minhum may yajsu ala rukbataihi, ada manusia yang lewat itu laksana seperti orang yang jalan. Mayujawiju katoir, ada manusia yang melewati jembatan itu katoir laksana seperti burung terbang. Mayujawiju masyan, ada manusia yang jalannya, ada yang jalan biasa, ada yang lari, ada bahkan mayaskutu ala wajhi pinnar, ada manusia yang lewat ke jembatan itu mayaskutu ala wajhi finnar, wajahnya di bawah, kakinya di atas. Allahu Akbar. Berarti yang jelas di mahal neraka. Cuma itu untuk memperlihatkan kepada manusia, membuktikan bahwa Shiratal Mustaqim seperti itu. Allahu Akbar. Nah, perjalanannya seperti itu, Pak. Manusia itu berbeda-beda pertingkah bagaimana tergantung amalnya. Nah, dalam hal ini ada orang yang jalan, ada orang yang lari, itu tadi tergantung amal kebagusannya. Bahkan ada yang mengatakan para ulama, lamanya perjalanan jembatan Shiratal Mustaqim dengan rombongan yang tadi jalan itu beda-beda. Ada yang jalannya 1 hari dengan jalan tuh, ada perjalanannya itu sampai 25 tahun, ada yang sampai 500 tahun, tergantung kadar amal kebagusan. Nah itu, nah ini mah kita berharap lah, jangankan seperti buruk itu laksana
seperti kilat yang menyambar, itu Allah berikan kepada para nabi. Lah kita minimal kita naik kuda lah. Kalau naik kuda kita tuh minimal lari lah gitu kan. Kalau kita laksana seperti angin mah jauh atau amal kita, ya kan. Sedekah masih mikir, sholat masih belang betong gitu kan. Ngaji juga kalau nggak ngantuk gitu kan. Ini gimana mau jadi seperti angin gitu kan. Nah ini. Tapi kita berharap sih mudah-mudahan kita semua diselamatkan dalam jembatan Shiratal Mustaqim. Nah hadirin jamaah rahimakumullah. Sambil kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ternyata kita masih ada dalam hisaban. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Kanjeng Nabi untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ternyata di jembatan Shiratal Mustaqim kita untuk menuju tempat terakhir surga atau neraka, kita pun masih ditanya pada situ. Bayangkan. La yuzawiju ahadun ala sirati hatta yus'alu ala sab'in konatiro. Kita bakal ditanya dalam 7 pos. Jadi jembatan Shiratal Mustaqim itu tadi sifatnya 1000 tahun nanjak, 1000 tahun datar, 1000 tahun turun. Nah selama perjalanan 3000 tahun kita bakal dipertemukan dengan 7 pos. Bakal dipertemukan dengan 7 pos. Di 7 pos ini kita bakal ditanya, Pak. Setiap pos kita bakal ditanya dari satu permasalahan. Kalau di satu pos kita selamat, lanjut. Kalau enggak selamat berarti neraka. Ini 7 pos. Pos yang pertama, yus'alu fiha anil imani billahi wa an syahadati alla ilaha illallah muhammadur rasulullah. Kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim kecil, gelap, tajam, berbagai cobaan Allah berikan. Terus kita di pos 1 ditanya oleh malaikat tentang keimanan. Ya, Allahu Akbar. Tentang keimanan. Apakah iman kita sudah benar? Iman kepada Allah, iman kepada Rasul. Apakah persaksian kita benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah? Apakah keimanan kita dicampuri dengan riya? Apakah dicampuri dengan munafik dan lain sebagainya? Itu di pos pertama kita ditanya. Kalau kita nggak lulus, langsung oleh malaikat Jabaniyah kita dimasukkan ke dalam neraka. Tapi seandainya faidaja biha mukhlisun, kalau kita bisa lulus di pos pertama tentang keimanan, maka terus kita akan melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Wa yus'alu pisaniyati anis sholat. Di pos kedua kita bakal ditanya tentang masalah sholat kita. Di pos kedua, apakah sholat kita benar sesuai fikih? Itu bukan masalah husu yang ditanyakan, masalah fikih. Husu mah itu tidak ada pertanyaan, itu hanya fadl dari Allah. Kita ditanya tentang masalah fikih. Apakah sholat kita sesuai dengan fikih? Apakah sholat kita benar? Apakah sholat kita tidak betul? Nah itu akan ditanya di situ secara detail, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ditanya ini sunat apa, ini dan lain sebagainya. Kenapa sholat kita seperti itu? Nah pokoknya ditanya masalah sholat. Apalagi yang nggak sholat, yang sholat pun masih ditanya. Nah, wapisalisati, ketika kita selesai ditanya selamat di pos kedua. Lalu malaikat menyuruh silakan melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Wa pisalisati an syaumin syahri Ramadan faida jabi taman. Ketika di pos 3 kita bakal ditanya tentang masalah puasa kita di bulan Ramadan. Ternyata masih banyak pertanyaan di situ, Pak. Alah, berat ini, berat. Perjalanan kita berat nih. Saumi syahri Ramadan faida zabi taman. Ketika kita sempurna dalam pertanyaan puasa Ramadan di pos 3, wa fis rabiati di pos keempat kita bakal ditanya aniz zakati, dari urusan zakat. Zakat kita sudah benar apa belum? Ditanya secara detail. Itu satu-satu, Pak, ditanya satu-satu. Kebayang nggak? 3000 tahun ada pertanyaan seperti itu. Bahkan dalam satu riwayat pos 1 ke pos 2 dan masing-masing pos jaraknya itu 500 tahun perjalanannya. Allahu Akbar. Nah, selesailah kita, misalkan kita selamat di pos 4,
wa fil khomisati di pos 5 kita bakal ditanya anil haji wal umroh. Kita bakal ditanya urusan haji dan umroh di pos 5. Hajinya umrohnya benar atau enggak, dananya yang dipakai dananya halal atau haram, hajinya haji ria, umrohnya umroh ria atau haji karena Allah. Ini bakal ditanya itu dalam urusan haji. Faida jabihi matama ini zaza wa pisadisati di pos ke-6 kita bakal ditanya wa anil wudu'i dari urusan perkara wudu. Urusan perkara wudu pikir lagi berarti urusannya. Wudu kita benar apa enggak? Wudu kita pecek-cecek atau santai? Wudu kita husu atau enggak? Wudu itu Pak ada wudu yang biasa, ada wudu yang husu. Sama seperti sholat. Jangan dianggap remeh. Makanya ketika wudu usahakan kita husu. Nah kita makan wudu yang penting basah aja. Hati-hati nanti di jembatan Shiratal Mustaqim bakal ditanya masalah wudu. Wudu itu harus husu kan di situ ada niat. Ya kan niatnya nawaitul wudu'a li hadasil asgori itu kan hati itu kan benar-benar harus meyakinkan bahwa aku lagi wudu. Wudu ini perintah Allah. Wudu ini untuk mensahkannya kita sholat. Lah kita wudu sambil ngobrol. Ada yang lebih heran lagi, wudu sambil ngerokok lagi lebih parah itu mah. Allahu Akbar. Nah jadi kita rapikan wudu Pak, rapikan wudu. Batas-batas mana yang mesti kita basuh, kemakruhan mana yang mesti kita tinggalkan, dan kesunahan mana yang diperintahkan kita laksanakan. Itu wudu, karena nanti wudu di pos 6 kita bakal ditanya. Pos 1, 2, 3, 4, 5 kita lulus, tapi di pas wudu ternyata wudunya seperti itu. Airnya harus air yang suci dan mensucikan. Bagaimana tata cara memakai air yang mustakmal, bagaimana airnya ini kalau air ini makruh apakah harus dipakai wudu. Nah itu diatur oleh fikih supaya kita selamat dari pos 6 Pak. Lah makanya hati-hati wudu, hati-hati wudu. Wudu itu kayaknya gampang, tapi ini ada yang sah atau enggak. Sah secara fikih diatur oleh fikih, tapi sah yang mana yang akan ditanya nanti di akhirat, apakah tentang kehusuan atau kebenaran. Nah ini kita ngeri. Makanya kita sudah di ujung akhir hayat kita, rapikan wudu kita, rapikan wudu kita, wudu yang benar. Ini nanti bakal ditanya tentang masalah wudu. Nah selesai itu di pos 6 Allah bertanya tentang masalah wudu kepada kita. Wal gusli dan urusan mandi besar, mandi junub, mandi jinabah. Nah ini yang lebih ngeri lagi. Wudu dan junub, mandi junub. Ini sudah diatur oleh fikih sedemikian rupa. Karena jikalau wudu atau mandi besarnya tidak sah, tidak rapi, maka nanti dia tidak akan sah sholatnya. Nah itu bakal merambat kemana-mana. Jadi rapikan wudu dan mandi besar. Itu sudah kita bahas dan sudah kita detailkan wudu dan mandi besar secara fikih. Nah ini. Faidah jabihima tamaini zaza wa pisaviati di pos terakhir. Di pos terakhir kita bakal ditanya walaisa fi qanatiri ashabu minha. Ternyata Pak di pos 7 ini manusia paling banyak di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Di pos 1 hanya beberapa orang lulus, di pos 2 pun sama, tapi di pos 7 ya Rabbi ya Karim banyak sekali orang di situ berkumpul di pos 7. Bahkan banyak yang langsung ngejebur ke neraka. Orang banyak di situ berkumpul, ditanyanya belum kelar masuk neraka. Di sini apa sih di pos terakhir yang sebentar lagi kita menuju surga? Pertanyaan apa yang Allah berikan kepada kita? Wa pisabiati walaysa fi qanatid ashabu min anin an maldolimin nas. Ternyata kita ditanya di pos 7 dari urusan dolim, mendolimi terhadap manusia. Allahu Akbar. Ini yang ngeri. Sholat kita bisa lulus, wudu kita bisa lulus, zakat kita bisa lulus, haji kita bisa lulus, iman kita bisa lulus. Tapi di pos terakhir beberapa langkah lagi kita menuju surga Allah, menuju pintu surga, ternyata masih ada hakul adami yang belum terselesaikan ketika di dunia, neraka. Allahu Akbar. Pernah menghujat, pernah menghina, pernah menyakiti. Sholatnya bagus, wudunya bagus, tapi pernah dolim kepada manusia, neraka. Allahu Akbar. Ini manusia di sini banyak orang-orang yang terjebak di situ,
masuk ke dalam neraka. Wudunya beres, sholatnya, hajinya beres rapi, tapi dia pernah menyakiti seseorang, belum meminta maaf dan belum dimaafkan, ketika di situ Allah berikan neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ini pelajaran bagi kita, Pak. Sudah capek-capek kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim melalui 6 pos, di pos terakhir kita nggak lulus, rugi. Hanya sekecil sholat mah, sebegitu. Tapi dengan manusia, Pak, sakit menyakiti, hina menghina, dolim mendolimi, ini bakal menjadi penghalang amal kita menuju surga Allah. Makanya di sini manusia banyak yang terjebak dan banyak manusia berkumpul di pos 7. Faidan nazu min hadil qanatir wa khalsu min yasrabuna min haudin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadirin di pos 7 hati-hati. Pos 7 hati-hati. Kapan itu pos 7? Ya kita sekarang. Hati-hati. Kita menyakiti orang. Kita jengkel kepada orang. Terus kita marah kepada orang. Berarti siap-siap kita bakal terhambat di pos 7. Kita memaafkan, kita bakal selamat di pos 7. Kita tidak menyakiti, ini adalah keselamatan kita nanti di pos 7. Allahu Akbar. Nah itu hadirin, perjalanan jembatan Shiratal Mustaqim yang amat sangat mengerikan. Di samping itu nanti bakal ada beberapa golongan yang mana golongan ini tidak mau melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu kan? Manusia kan semuanya nanti bakal ada tidak ada yang terlewat. Tapi ada beberapa rombongan, beberapa golongan ini masih di situ aja, belum melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Mereka itu menangis. Lah sehingga malaikat Jibril waktu itu bertanya saat itu, wahai rombongan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kenapa kalian menangis? Kenapa kalian tidak melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti teman-teman kalian? Bahasa seperti itulah bahasa kita. Ini rombongan menangis, Pak. Menangis. Ya Jibril, kami ini takut. Takut kenapa? Takut melewati jembatan. Lihat, jembatannya nggak kelihatan, kecilnya lebih kecil daripada sehelai rambut, dan sakitnya atau tajamnya lebih tajam daripada pedang. Kita nggak mau lewat situ, kita takut Jibril. Nah ini menangis nih mereka nih, Pak. Lalu Jibril berkata, hei manusia, ketika kamu dulu di dunia, ketika kamu akan melewati satu pulau di atas lautan, kalian lewat mana? Kami nggak bisa berenang. Terus, ya kami butuhkan adalah perahu. Kalau kami bisa sampai ke pulau di atas lautan, tentu kami akan sampai dengan menggunakan perahu. Nah ini. Lalu malaikat Jibril kepada Allah, ya Rob, lihatlah ini umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, teman-temannya sudah masuk surga, sudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, tapi ini rombongan golongan ini gak mau nyeberang, mereka takut dan mereka meminta satu alat atau satu kendaraan untuk bisa nyebrang ke jembatan Shiratal Mustaqim. Bagaimana ya Rob? Allah kepada malaikat Jibril saat itu, ya Jibril, tanyakan kepada mereka, apakah dulu mereka punya masjid? Ya Malaya, ya Jibril, apakah dulu mereka pernah membangun masjid? Apakah dulu pernah memakmurkan masjid? Apakah mereka pernah cinta kepada masjid? Ditanyalah oleh malaikat Jibril, wih rombongan, siapa yang dulu pernah membangun masjid? Saya. Sebelah sini, minggir. Siapa dulu yang pernah memakmurkan masjid? Saya. Terus jadi hubungannya dengan masjid, Pak, dengan tempat ibadah. Ketika tempat ibadah ini mereka makmurkan sekarang nih, membangun, memakmurkan, mengisi sholat berjamaah sampai cinta mu'allakun bil masajid, hatinya cinta condong kepada masjid. Maka nanti ketika kita kebingungan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, malaikat Jibril bakal memberikan satu perahu, satu kendaraan berupa masjid. Tuh. Kasupuni kemarin itu kita bahas. Masjid itu kasupuni, laksana seperti kapal. Yasfa'u li ahliha, yang mana masjid ini yasfa'u li ahliha, bakal memberikan pertolongan li ahliha, kepada ahlinya, yang pernah membangun, pernah sholat, yang pernah memakmurkan. Lah ini masjid bakal menjadi kendaraan.
Kata malaikat Jibril, inikah masjid kalian? Oh, ternyata musola taqwa, Pak. Betul, Jibril. Kamu pernah apa di situ? Saya dulu pernah nyumbang semen 1 sak. Masuk. Dulu saya pernah jadi marbot misalkan. Masuk. Dulu pernah saya masuk doang, tapi nggak pernah sholat. Keluar. Gagal, ini mah gagal. Masuk semua ahli-ahli masjid yang pernah sholat di situ. Ada lagi 1 orang. Kamu mau kemana? Itu teman-teman saya apa di At-Taqwa. Kamu dulu ngapain? Ngambil kotak amal. Wah, ini mah langsung nyebur neraka. Langsung nyebur neraka. Lah itu masjid Pak musola ini bakal menjadi kasupuni laksana seperti perahu. Nah, masuklah kita ahli-ahli At-Taqwa nih. Masuk ke situ, kita tidak melewati pos, langsung surga. Coba. Orang banyak nggak bakal ditanya nggak di pos. Contoh lagi logika lah, Pak. Bapak naik mobil nih, satu rombongan. Diberhentiin di polisi, ditilang. Kira-kira yang ditanya supirnya apa rombongannya? Lah lewat. Gak mungkin kan orang-orang yang ada di dalam mobil itu ditanya satu persatu kan? Gak mungkin. Lah ini masjid Pak, yasfa'u li ahliha, bakal memberikan pertolongan kepada ahlinya dan mereka pun akan selamat dari pos 7 tadi. Wih, luar biasa. Makanya amalnya untuk kita selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim hanya satu, makmurkan masjid dan musola. Titik. Nggak ada lagi amal tuh. Supaya kita selamat di pos. Sok. Banyak masjid sekarang, masjid di mana-mana, musola di mana-mana, sok kita cintakan ke situ. Mu'allaqun bil masajid. Mau kita jadi pemakmur, mau jadi kita menjadi ahli dermawan untuk masjid, sok. Yang penting niatkan untuk pembangunan masjid. Termasuk kita mencari rezeki di pabrik, di mana niatkan ketika gajian, ya Allah ketika nanti saya gajian, saya mau sisipkan ini uang untuk masjid. Walaupun 1.000-2.000, setiap bulan kan Bapak gajian. Niatkan Pak dari sekarang, setiap gajian ya Allah saya akan berniat memberikan sepeser rezeki untuk masjid. Minimal seperti itu. Apalagi kalau kita setiap waktu kan pengen berjamaah di masjid, nah itu lebih bagus. Pokoknya apapun bentuknya, baik dari segi ekonomi ataupun dari sosial, ketika ada hubungannya dengan masjid, kita makmurkan. Ini sebagai alat kita untuk menuju surga Allah melalui kendaraan masjid Pak di akhirat. Nah seperti itu. Nah, jadi intinya dari kajian pagi hari ini, amal yang menyelamatkan kita di jembatan Shiratal Mustaqim adalah memakmurkan masjid seperti itu, supaya kita selamat dari pos-pos tadi. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua hadirin yang hadir di sini, pecinta-pecinta masjid, pecinta-pecinta musola bisa selamat di jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, setelah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, nanti sebelum masuk surga ada yang disebut dengan hawad atau telaga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang bisa minum, tapi nanti ada sebagian orang yang tertolak untuk minum dari telaga Kanjeng Nabi. Ini sebelum ke surga kita akan disuguhi dengan telaga Kausar. Seperti apa? Insya Allah akan kita lanjut di sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Allahumma hdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyina was-siddiqina was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Hairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu